Buongiorno. Ayo. Ya, Udah kita ketemu. bahas apa balon Udah langsung aja. Ini udah mulai nih. ini udah mulai. Udah mulai ya kan. Kita bahas Ballon d'Or. Kalau Ballon d'Or ini kan bagi Coach Justin itu opini wartawan. Masa striker terus yang dapat? Striker terus. Kan banyak gelandang bagus yang menonjol tapi yang dapat striker terus. Enggak, Rodri tahun lalu menang. Iya, maksudnya rata-rata. Nah, betul. maksudnya ini kan striker lagi nih. Ya. Ini opini wartawan menurut lu sesuai nggak dengan fakta lapangan yang lu lihat dan lu perhatikan dalam permainan 1 tahun belakangan? Ini pemain yang nggak tahu dia kaki kanan atau kaki kiri nih coach. Iya. Dembele ini. Gue itu Iya, dia waktu di interview kayaknya gue left right. Kayaknya left apa? Kayaknya gue left. Left atau right? Tapi kayaknya right kata dia. Right foot, left foot. Nggak Itu tahu lah. karena dua-duanya kuat atau karena dua-duanya nggak berfungsi? Karena dua-duanya kuat. karena dua-duanya kuat. Jadi gue sebagai fans Barca udah lama ikutin Dembele. Iya, Dan- dia di Barca dulu kan. Ya, dan kalau lu lihat apa namanya, jadi gue udah lama ngikutin Dembele dan gue tahu potensinya. Walaupun menurut gue waktu dibeli dari Dortmund itu terlalu mahal ya. Tapi yang kita lihat Dembele sekarang itu mengalami metamorfosa yang luar biasa. Tadi gue baca interview sama Titi, dia bilang dulu waktu di Barca 2018-19 dia bilang gue tiap hari harus bangunin Dembele. Kenapa? Karena dia tuh suka main game sampai subuh. Untuk latihan dia harus bangunin. Itulah kenapa dia sering banget cedera. Semenjak dia nikah, kayaknya hidupnya mulai berubah. Dan nggak lama kemudian kan dia pindah ke PSG. Dan di PSG baru kelihatan seorang Dembele yang profesional sebagai pemain bola. Jarang cedera, latihan. Dan tahun lalu itu gila Dembele. Kalau gue bilang bener-bener gila. Sangat layak, PSG layak jadi Club of the Year. Donnarumma Keeper of the Year. Dan banyak pemain yang masuk ke starting 11 terbaik lah. Nah, salah satu kan antara Dembele dan Lamine Yamal atau Rafinha. Rafinha akhirnya nomor 4 malah. Ya kalau lu udah menang Liga kan mereka pasti menang ya. Ya. Tapi tidak hanya menang Champions League, cuman bermain dengan permainan yang dahsyat, itu yang impresif terhadap banyak orang. Maka dari itu gue bilang ya sangat layak. Gue rasa mayoritas dari orang juga bilang nggak ada kontroversi lah. Kalau tahun lalu ini masih kontroversi. Ya. Fans Madrid bilang Vini atau apa. Kalau tahun lalu pun gue bilang Rodri. Dan ya it is what it is. Dalam arti ya which is good ya. Dalam arti jangan selalu striker lah. Ya. Kan kesannya striker itu apa namanya bisa main sendiri dari belakang kan enggak, striker kan butuh dukungan dari tengah, dari belakang. Dan kalau lu cetak gol tapi defense lu jelek, kiper lu jelek, kalah juga. Kalau lu sering kalah lu nggak juara-juara, nggak menang juga. Tapi kan ini lagi-lagi penghargaan individual, Coach. Betul. Secara individual lu melihat Dembele ini signifikansinya kayak apa dalam PSG 1 tahun ke belakang? Penilaian individual dalam sebuah tim adalah kontribusi dia sebesar apa. Dan kontribusi dia itu besar sekali. Di samping dia tadi Ferry bahas kiri kanan kuat, tapi bisa cetak gol, orang yang nggak banyak neko-neko, low profile. Ya untuk gue sih pemenang yang ideal untuk menjadi idola Gen Alpha anak-anak kecil. Nah, Fer, ini pemain kayak gini kan modelnya kalau kita lihat ini bukan striker pembunuh kayak Gyökeres yang dapat penghargaan juga ya. Ya itu agak lebay sebenarnya. Nanti kita akan ke situ ya. Iya. Bukan classic number 9 Bukan ya. classic number 9, tapi ini apa yang membuat orang kayak gini ya yang bertipikal kayak Dembele ini menurut lu bisa punya signifikansi besar di dalam sistem sepak bola hari ini gitu? Pertama kita pahami dulu secara konteks ketika dia mendapatkan Ballon d'Or itu dampak positif buat sepak bola dan generasi muda itu besar ya. Karena Dembele itu bukan cuman yang tadi Coach jelaskan, dialah icon ketika orang mendapat second chance, dia berhasil gitu loh.
Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tekanan Dembele ketika masuk PSG itu beda loh, karena dia dianggap produk gagal kan, dianggap pembelian gagal, dianggap tidak berkembang dan lain sebagainya. Dan PSG kenapa sih beli Dembele gitu dengan segala posibilitas dan kemungkinan. Dan banyak bahkan dulu itu Dembele sempat jadi meme, salah satu yang paling sering dijadikan meme kan, karena dianggap overpriced dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam kerja-kerja tenangnya dia kan, kerja senyapnya ini tidak banyak ada publikasi di media, menikah, menata hidup kembali, bermain dengan sangat luar biasa. Dan bahkan di beberapa pertandingan PSG yang kita analisis sendiri, kita tonton baik-baik, dia mainin rule baru yang orang nggak kebayang Dembele bakal fill the position. Ya false nine ini kan dia mainin tuh kemarin. Yang waktu itu pertama PSG rencana awalnya mau jadiin Kolo Muani sebagai target man, ternyata gagal. Dembele digeser ke tengah dan performa paling luar biasa Dembele itu ya lawan Arsenal. Dia ngacak-ngacak second third-nya Arsenal itu luar biasa sekali, dan di situ ngelihat kita nggak kebayang nih pemain beberapa tahun yang lalu ini kaki kaca loh gitu loh. Dengan mobilitas setinggi itu dia jadi team player yang sangat luar biasa gitu. Dan satu yang membuat saya senang Dembele terpilih itu sekarang bahwa tim player pun punya kesempatan untuk dapatin Ballon d'Or. Dan belakangan emang beberapa itu kan tim player semua, Rodri, Modric, dan sekarang Dembele. Itu artinya sepak bola itu udah involved. Ballon d'Or yang sekarang itu dengan terpilihnya Dembele ya, itu bisa jadi gambaran kalau walaupun masih di posisi striker, kalau role tertentu itu masih bisa fulfill the potential. Sebenarnya dia lebih ke right winger bukan striker. Memang sekali-sekali main striker. Tapi sering dijadiin ini coach, jadi false nine sekarang. Iya. Cuman dia kan aslinya right winger dan dia karena ada dua sekarang kan. Sama yang sisi kirinya udah di Faradona ini kan. Iya. Dan dia bisa adaptif dengan sangat luar biasa. Itu yang jadi perhatian dan jadi highlight yang bagus banget untuk Dembele. Nah, ini menarik nih omongan Ferry tadi coach. Second chance. Menurut lu di high level performance kayak gitu, second chance itu privilege atau luxury nggak sih menurut lu? Karena orang kalau udah habis ya habis aja gitu di sini. Tambah lama sepak bola berkembang, tambah sedikit second chance itu karena sepak bola sudah menjadi industri. Tapi kalau kita lihat banyak pemain yang menang Ballon d'Or pun, Messi, Ronaldo pasti mengalami masa-masa yang menurun lah. Mungkin itu nggak bisa dibilang second chance, tapi gue setuju ini sangat second chance karena sejarah dia di Barcelona sangat berbeda dengan di PSG dan Dortmund ya. Dengan pelatih yang Barcelona banget. Yang pelatih Barcelona. Ini peran yang sangat penting sekali ya. Enrique pun berubah. Jadi kita bukan lihat Enrique yang di Barca atau di timnas Spanyol atau Enrique di Roma. Enrique yang bisa meramu pemain-pemain banyak yang pemain nggak bintang yang baru nongol tapi bisa diramu menjadi tim hebat. Neves itu kan di Benfica. Dari Wolves kan dia. Iya, Neves Wolves. Benfica. Yang Vitinha ya. Vitinha sorry. Dari Wolves. Vitinha itu kan di Wolves ya so-so aja, tapi bisa berkembang menjadi pemain yang begitu penting. Ya, jadi overpower gitu. Gitu. Terus pemain belakang Donnarumma yang bikin gua agak bingung kenapa mereka lepas Donnarumma. Itu gua masih belum dapat alasan yang tepat. Mungkin secara kontrak lebih tinggi nggak sih? Iya, maksudnya sama kayak Milan ya. Dolar lagi. Dolar rumah kan dipanggilnya dulu. Buat PSG itu is nothing. Iya, apa yang City bisa bayar, PSG bisa kali dua kali lipat. Iya. Tapi pasti ada hal-hal yang lain yang kita nggak tahu. PSG Milan. Dan bagusnya PSG ini kan bertahun-tahun semenjak mereka semenjak duit Arab masuk ke Paris ini kan mereka jor-joran beli pemain bintang sampai pemain bintang afkiran kayak Ramos saja diambil. Pokoknya lu bintang lu masuk PSG. Cavani. Dan proyek ini kan bisa bilang proyek gagal. Mereka nggak menang apa-apa. Kalau lu menang di kandang doang ya itu hal yang biasa dengan duit yang lu invest begitu banyak. Tapi somehow gue nggak ngerti apakah tujuan mereka murni untuk mengangkat brand image sebagai prioritas. Awareness dulu ya. Dan baru sekarang dengan masuknya Enrique dirombak total. Yang last man standing itu kan Mbappe. Yang bintang terakhir lah. Sekarang siapa bintang di
PSG. Kalau sekarang udah bintang semua. Mereka setelah apa yang mereka jalani ya. Waktu Sebelum musim lalu iya kan? Musim lalu kan praktis nggak ada bintang. Iya, Sekarang bintangnya Kvaratskhelia. Ya, mereka udah jadi bintang Dembele, semua, Coach, ya Hakimi, kan? ya. Oke, baik bintang lah, Vitinha terutama dan lain-lain. Tapi kan butuh effort yang luar biasa, butuh ilmu yang luar biasa di dalam dan di luar lapangan dari seorang Enrique, dari manajemen yang mendukung Enrique, dari Dirtek yang bisa membeli pemain-pemain tersebut agar tim ini bisa perform. Nah, lu sebagai mantan pelatih nih ya. Ya. Kalau lu taruh kaki lu di sepatunya Enrique, kenapa Enrique ngasih kesempatan Dembele ini jadi second chance, di mana lu bilang tadi bahwa second chance itu menjadi luxury things itu dalam sepak bola modern. Gue rasa Enrique sebelum mengajak Dembele gabung atau manajemennya lah dijelaskan dulu kan. Sekali lagi bukan masalah duit, karena pada saat Barca pindah, pas Dembele pindah, Barca duitnya masih banyak. Oke. Belum kayak sekarang. Tapi kan ini masalah proyek juga. Let's say gajinya sama, tapi proyek yang di Barca lebih menentukan. Dan sekali lagi yang orang nggak tahu, gue bilang dia lebih happy. Faktor happiness itu nomor satu dalam apa yang lu lakukan. Nggak hanya sepak bola, kita bikin podcast dan lain-lain. Dan dia kelihatan banget lebih happy karena bisa bahasa Prancis terus, makanan Prancis, dekat dengan keluarga, dekat dengan teman-temannya. Dan dicintai kan. Dicintai, dan itu yang bikin dia happy. Makanya bakat sudah ada, skill ada, tinggal dia happy sama dia harus berubah menjadi profesional. Dan itu dilakukan berkat mungkin janji atau keyakinan atau manajemen dan pelatih berhasil meyakinkan dia kalau dia harus berubah. Tapi memang kayaknya di Spanyol juga problem ya, karena bagi Dembele orang Spanyol kan menganggap kompetitornya itu orang Prancis. Iya kan? Jadi mungkin ada pressure Romi dan lain-lain. Gue jadi paham juga dengan argumen. Nah, ini menarik nih. Gue ada informasi yang cukup bisa kita apresiasi lah dalam penyelenggaraan Ballon d'Or sekarang ya. Karena kan sebelum-sebelumnya BDOR itu pemenangnya kan diinformasikan dahulu nih untuk siap-siap untuk datang kan. Jadi tetap ada di WA. Kayak tahun lalu, kayak Vinicius nggak datang. Nah, itulah yang bikin tragedi kenapa Real Madrid tiba-tiba ngeblok acara itu kan, memboikot acara itu, semua pemainnya nggak datang karena Rodrinya ketika didapatin info dia langsung ngasih tahu manajemennya City, dari City tembuslah ke Romano ini kan. Jadi sebelum penyelenggarain dibocorin sama Romano, here we go. Rodri itu kan kasihan jadinya, Rodrinya juga. Untuk gua kenapa lo harus kasih tahu gitu loh. Iya, itu makanya. Ini namanya kontes. Lo harus di panggung akan di decide siapa yang jadi. Itulah makanya selama ini dianggap kekurangan Ballon d'Or karena takut orangnya nggak datang, makanya dikasih tahu. Itu kan beresiko banget sebenarnya, dan untungnya tahun ini dihilangkan itu coach. Jadi semuanya itu baru tahu ketika ada di panggung yang mana, itu bikin orang-orang juga ngerasa fair and square kan. Nggak mungkin nggak datang lah kalau lu bisa menang. Iya, kita nggak tahu lah logiknya. Menurut polling di media dan lain-lain kan at least 3 teratas lah. Itu kan udah tahu kira-kira siapa. Tanpa manajemen atau panitia Ballon d'Or kasih tahu, orang akan udah tahu. Atau lu kasih tahu aja 5 besarnya siapa. Ya, atau 10 besar lah, biar 10 besar, biar 10-10-nya datang lah. Iya, itulah itu perbaikan dari BDOR tahun ini yang buat penyelenggaraannya itu lebih rapi lah ketimbang di tahun yang kemarin. Nah, yang menarik juga itu di tahun ini tuh kontroversinya bukan di penerima BDOR-nya ya, tapi list di 10 besarnya itu banyak sekali menimbulkan pertanyaan atau diskusi lah seenggaknya oleh publik gitu. Karena beberapa dianggap, lah kok si Pedri nggak masuk 10 kata fans Barcelona. Terus kok Palmer masuk 10 gitu kan, di antara 10 besar. Terus 3 besarnya orang nyangka itu bakal ada Rapinya atau bakal ini, ternyata yang masuk Vitinha. Ternyata posisi salah di atas Rafinha, dan itu banyak sekali diskusi yang terjadi di internet. Tapi nggak yang seheboh kayak nggak pantas nih Dembele dapat itu nggak ada. Kan Dembele sudah melakukan hal yang memang sudah disepakati oleh suara universal gitu kan. Nah,
Ya menarik dari ini semua adalah akhirnya kalau dulu tuh kita lihat Ballon d'Or itu memang penghargaan individu ya. Kalau ketika FIFA Player of the Year itu berputar ke orang-orang itu aja, BDOR itu lebih memunculkan beberapa nama yang emang orang-orang concern gitu loh. Orang-orang tahu dia musim ini lagi bagus walaupun timnya nggak juara banyak gitu. Iya. Misalnya dari zaman Michael Owen, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko itu kan dapat BDOR tuh. Sedangkan FIFA Player of the Year-nya itu masih berputar Zidane, Figo, Ronaldo, Luis dan lain sebagainya yang membuat gengsi dan prestis dari BDOR itu semakin naik karena dianggap itu. Nah, cuman belakangan ketika era Messi Ronaldo muncul, malah kebalikannya nih. Kita nggak bisa lagi melihat Ballon d'Or itu terlepas dari unsur showbiz dan marketing kan. Ya. Pasti pemain dari klub-klub paling besar yang akan akhirnya terpilih. Nah, ketika kemenangan Dembele dari yang quote and quote notabene walaupun PSG klub super kaya tapi kita tahu statusnya, prestisnya belum di level Barcelona Madrid. Ya. Itu ngasih kayak seenggaknya ada pemain-pemain yang punya kesempatan lain, nggak harus main di Barcelona dan Madrid untuk menang gitu. Nah, yang menarik gini coach, sebagai penggemar Barcelona juga, cerita yang bikin miris itu adalah ceritanya Raphinha. Raphinha itu menjalani musimnya luar biasa sekali. GA-nya itu sampai di angka 59 kan. Tapi ternyata Raphinha itu harus berada di posisi 5. Yang bahkan di bawah Yamal, di bawah Vitinha. Nah, menurut Dan ini adalah ajang kontes individual. ya secara individual Iya. statistiknya lebih baik. Oke, Iya. salah kontribusi gol asisnya juga luar biasa. Tapi kan kita bandingin lah antara dia dan rekan setimnya Yamal yang bisa berada di posisi 2. Kenapa ini bisa terjadi coach? Kurang lebih. Karena kalau menurutku Jawabannya very simple. Karena yang milih itu wartawan. Jadi Oh. sangat subjektif. Dulu Itulah kenapa Wesley Sneijder yang tahun 2010 harusnya menang. Iya, tapi Nggak kan menang. dulu juga wartawan. Tapi Iya, kenapa dulu lebih- Dulu Ronaldo Messi yang Enggak, capaian iya, objektifnya ketahuan gitu. Enggak, bentar. Dulu pun ada masa-masanya di mana Ronaldo atau Messi nggak layak menang. Tapi tetap dimenangkan. Di mana Messi mengalami penurunan, Ronaldo menurunan, ya contoh 2010. Terus pas Van Dijk ada di rank 3, Van Dijk yang layak menang. Ribery Ribery 2013 layak menang. yang nggak menang juga. I mean, kembali lagi kontestan kan nggak ada parameternya. Kembali ke objektivitas. Kalau seandainya Raphinha punya gini. Kalau seandainya Raphinha main di atau Dembele lah main luar biasa main di Red Star Belgrade, nggak akan menang juga. Kalau seandainya Red Star Belgrade menang Champions League dengan Dembele pemain luar biasa, belum tentu dia menang. Karena apa ya? Dia bisa bagus juga karena teman-temannya kan. Raphinha bisa bagus berkat Hansi Flick, berkat teman-temannya hebat juga. Jadi disitulah nilai subjektivitas. Karena nggak semua wartawan punya pendapat seperti kita. Karena Yamal lebih terkenal, maka Yamal lah yang dianggap kunci Iya, performance dari Barcelona. Padahal gue setuju, Raphinha gila musim lalu. Iya. Bener-bener gila performanya. Dan itu pemain yang sempat diremehkan juga loh, dianggap gagal juga. Termasuk gue. Dari Leeds. Gue beli dari Leeds ngapain mahal-mahal. Dan emang flop kan. Iya, awalnya. Awalnya di bawah Iya. Xavi flop. Masuk Hansi langsung Masuk berubah. hasil langsung. Menggila. Tapi yang bangkit di bawah Hansi itu bukan Raphinha aja. Balde. Gerard Martin tahun pertama jelek banget. Musim ini gila mainnya. Eric Garcia yang sebelum-sebelumnya hancur banget, tahun ini gila mainnya. Jadi banyak pemain yang di bawah Hansi Flick bangkit. Tapi yang masih bikin gue bingung sebenarnya ketika wartawan kita nggak bisa ambil sebagai parameter atau matriks yang tepat. Menurut Koci atau Bang Ari sendiri seharusnya BDOR itu ditentukan by apa? Yang paling dekat lah. Bias itu pasti ada ya. Pasti ada. Tapi yang paling dekat dengan nilai objektif, paling objektif gitu. Kalau bukan wartawan. Gue sih bukan, ya kembali lagi seperti kalian tahu gue nggak begitu favor dengan data, tapi tetap harus ngelihat. Lo harus lihat performanya, kontribusinya, dan kontribusi itu, ini contoh nih, Pedri kasih assist jarak 20 meter lewat 4 orang.
dia Rafinha terima bola, contoh. Oke. Rafinha lihat Lewandowski jarak 2 meter, karena Lewandowski kosong, depan Rafinha ada pemain, dia passing dong, karena dia nggak bisa juga. Lewandowski shoot, masuk. Apa yang lu lihat di data? Lewandowski cetak gol. Rafinha yang hanya passing 2 meter, dianggap assist. Pre-assist dari Pedri yang 20 meter, yang jauh lebih penting, kagak dianggap. Nggak ada datanya. Ya tinggal dimasukin data. Iya. Nggak ada, tapi data itu nggak ada. Oh, kipas Nggak dianggap sebagai Nggak dianggap sebagai kontribusi signifikan, dengan iya. konteks tertentu. Iya. Dan Oh. ini contoh, Iya. ini ada masanya di mana gue dibully oleh netizen IQ 78. Di mana menurut mereka corner kick itu sebagai assist. Oh, Lu corner kick kan lu lempar ke kerumunan, assist gimana coba? Iya. Tapi terhitung aksis memang di data. Itulah datanya begitu. Assist untuk gue itu lu lihat temen lu jauh, lu crossing atau passing dari jauh ke satu orang, itu assist. Ada keputusan. Dia masuk ya. cetak gol itu assist. Tapi kalau di kotak penalti ada 8-9 pemain lu crossing masuk, masa itu assist? Iya kan, kan dihitung nilai objektifnya, Nah, Coach. justru itu harus dirubah. Oh, definisi dan Definisi assist itu harus dirubah. Oke. Dan pre-assist itu harus ada weight-nya juga. Nah, setelah ini misal katakan diubah sesuai dengan ketentuan Coach, makanya dijadiin matrix untuk nilai pemain terbaik. Iya. Gelarnya gimana? Gelar maksud siap. Gelar timnya bisa masuk dalam pembobotan nggak? Orang ini misalnya bikin Capaian timnya juara timnya, atau capaian apa timnya. Lu harus bisa bandingkan kan. Contoh siapa ya? Dembele dibanding yang tim yang itulah. Haaland lah, Haaland. Salah. Salah. Salah nggak menang apa-apa dengan Liverpool di Eropa. Masuk final pun nggak. Kalah adu Sama penalti. PSG, ya. Adu penalti itu kan luck juga. Iya. Iya kan? Salah main luar biasa. Nah, kita lihat timnya Salah tim seperti apa. Oke. Kontribusi Salah itu kontribusinya besar banget. Mungkin tidak dari data, tapi untuk gue Salah itu minimal 30-40% atas kesuksesan Liverpool sendiri ada. Berkat apa ya, leadership-nya. Pada saat timnya menurun, dia ngangkat, dia bikin gol di momen-momen penting, krusial. Bukan pas udah 3-0 dia cetak 3 gol, dia hat-trick, tapi lu udah 3-0 unggul dulu terlebih dahulu. Beda dengan lu ketinggalan 2-0, lu cetak 3 gol, lu hat-trick tapi comeback. Itu kan weight-nya beda semua. Kayak Ronaldo lawan Swedia ya, Coach. Contoh. Iya. Nah, yang ada yang ada di data sekarang itu cuma jumlah gol. Kan beda banget. Berarti Lu deserve ya? golnya tap in atau gol dari jarak jauh dengan berkali-kali lu shooting masuk ke ujung tiang ujungnya gawang, kan beda banget. Tapi yang dihitung goal is goal. No, it doesn't work like that. Itulah kenapa gue bilang kalau lu mau didukung data, lu harus nonton. Berarti yang lu permasalahkan bukan datanya, kedalaman datanya ya. Kedalaman datanya. Dan kalau kedalaman Parameter datanya. Kalau gua ngelihatnya ya, Iya. Fer ya, kalau opini media itu pasti tujuannya bukan nyari pemain terbaik, tapi nyari hero. nyari pemain terfavorit kali. Nyari hero lah. Itu ngaruh, Iya. setuju. Iya kan, karena tujuan media ya itu cara berpikir media. Bagaimanapun kan kita ini pekerja media lah gitu kan. Kita tahu siapa yang enak dibicarain, siapa yang nggak enak dibicarain itu kan kita punya parameternya. Dan memang tujuannya nyari hero. Betul. Kalau mau nyari pemain terbaik, itu ujiannya ya ada di league-nya sendiri, di liganya sendiri. Dia survive nggak di tim utamanya? Iya. Dia bisa bermain di level tinggi terus. Misalnya Luka Modric sekarang. Walaupun Koci bilang itu liga aki-aki, tapi bagi gua Serie A untuk 40 tahun juga nggak mudah, Bos. Iya, walaupun itu liga aki-aki gitu, seperti yang lu bilang gitu. Di satu sisi gua setuju, tapi untuk seorang berumur 40 tahun survive dan Nggak gampang juga. iya Betul, nggak betul. tergantikan di situ, ya nggak gampang gitu. Kebetulan Modric pernah dapat Ballon d'Or juga kan? Iya. Iya kan, kebetulan gitu. Nah, ini yang mau kita bedakan, apakah kita mau nyari hero? Kalau mau nyari hero ya Pak dengan parameter
Ballon d'Or hari ini menurut gue udah cukup. Ya kan? Ya inilah hero-hero yang bisa kita nikmatin sensasinya, yang kita bisa nikmatin kontroversinya. Tapi kalau pemain terbaik ujiannya ya di lapangan. Dia survive nggak, bisa manajemen pressure-nya bagus nggak, segala macam gitu. Kenapa gue tadi bilang wartawan itu selalu subjektif. Karena apa yang Ari bilang gue setuju. At the end of the day lu lihat yang suka itu siapa sih? Pasarannya siapa sih? Ya. Itulah membuat Ronaldo dan Messi pernah menang di mana mereka tidak layak menang. Tapi karena pasar mereka besar. Dan drama Messi dan Ronaldo menarik ketika itu. Iya, untuk itu kan dijual. bersaing terus kan. Iya. Dan itu juga menghasilkan revenue buat media-media yang memberitakan mereka betul, berdua, betul, persaingan betul, mereka berdua, betul. persahabatan mereka berdua. Karena kalau lu 2010 lu tunjuk Snyder pemenang Ballon d'Or itu sepi. Engagementnya nggak setinggi Ronaldo atau Messi. Dan media tahu itu. Enggak media daring ya. Iya, Iya. maka dari itu selama ada Messi Ronaldo di dalam picknya nggak ada yang bisa menang. Dan sekarang mereka selesai, baru ini random lagi sekarang nih. Baru sampel Iya, lagi iya. diambil. Kalau menurut lu gimana, Bang? Ballon d'Or ini. Iya. Sebenarnya kan karena balik lagi dari awal mereka tidak menyatakan diri sebagai penghargaan yang objektif ya. Iya. Karena Iya. kan balik lagi ini kan survei polling. Sangat persepsi lah. objektif, Persepsi polling. Jadi sebenarnya lebih menarik lagi kalau memang ada penghargaan yang sama tapi basisnya Objektif objektivitas. Nggak bisa fair. Kalau lu mengatakan begini, yang terjadi sekarang parameternya apa? Nah. Dan setiap parameter ada diskusi Nanti lagi. kayak Gyökeres sekarang 56 berapa 50 golan ini Iya, kan iya. ribut juga orang kan. Ya kan, ya untuk gue sih kalau lihat Gyökeres ya lucu aja dia bisa menang. Iya. Nah dia menang di Liga ke-7 loh di Eropa. Karena yang dini itu kan kuantitas. Nah, Iya makanya dalam data itu kan ada kualitas data, Coach. Kalau memang dirasa kualitas datanya belum mumpuni untuk jadi parameter, maka yang diperbaiki adalah kualitas data tersebut yang Coach sebut tadi. Betul. Nah, kedalaman data, kualitas dan variabelnya inilah yang harusnya disempurnakan gitu. Tinggal bobotnya ya. Tinggal bobotnya Iya. di setting. Misalnya satu gol Iya. di Liga Portugal Rasionya skornya berapa? 20. Iya. Kalau di Liga Inggris satu golnya. Dan itu kan yang skornya diterapkan berapa? di Golden Boot-nya Eropa kan juga kayak gitu kan. Iya, Makanya iya, Gyökeres iya. di beberapa liga koefisiennya berapa gitu, hitungannya berapa. Dan itu akan jadi diskursus menarik juga ketika yang dinilai itu statistik dan angka berdasarkan performa di lapangan gitu kan. Iya. Bukan berarti itu juga tolak ukur pertama ya, karena kan dalam sepak bola faktor X-nya banyak sekali. Iya. Cuman dengan adanya itu menambah kekayaan sepak bola itu sendiri, karena di beberapa olahraga memang dibedakan kan. Beberapa penghargaan seperti itu tuh ada based on statistik atau apa kayak Ya. penghargaan apa ya, kayak kiper lah di beberapa turnamen itu kiper ngitungnya clean sheet aja padahal kan belum tentu kipernya Betul, iya. betul. Tapi seenggaknya ada tolak ukur dari situ ya kan, sama kayak top score, mau golnya tap in atau enggak yang dihitung kan penghargaan golnya gitu, ya. Iya. Nah itu juga akan sangat menarik sekali jika memang asosiasi sepak bola sekarang bukan menegasikan yang ada ya, tapi menambah variabel parameter seperti ini sehingga sepak bola pun bisa jadi sarana orang untuk belajar gitu loh. Meningkatkan kualitas data, itu meningkatkan yang paling kualitas tepat, data dan pemain juga tahu kalau performa mereka sekarang bisa dihitung bahkan kayak pre-assist atau hal-hal yang emang berapa lama sih dia nahan bola gitu loh, hold the ball itu berapa, kipasnya berapa dan segala macam, dan itu akan ngasih sumbangan positif lah buat environment kita kan, environment sepak bola itu sendiri. Gue ragu itu akan terjadi. Karena apa, Coach? Karena ya kembali lagi terlalu subjektif dan lu harus punya parameter yang jelas kayak ball possession lah. Ball possession kan udah akurat sekarang nih, ya kan? Berapa persen ball possession? Nah, ball possession kalau pegang bola di lini tengah nggak ada gunanya juga, ya kan? Dan lu mau pegang bola di final third kayak lawan tim parkir bis atau lu pegang bola di lini tengah kan nggak membuat lu lebih hebat. Tapi dengan data itu ada sebuah distorsi yang terjadi terhadap penonton bahwa dianggap kalau ball possession itu segalanya. Maka dari itu lu lihat ball possession di area mana dulu. Tapi dan itu nggak kelihatan di bukannya data. itu iman lu Coach soal ball position, bermain menarik kan iman gue, iya kan? Iman gue itu 3 yang selalu dipotong. Ball possession, create chances, finishing. Ini Trinity yang jadi satu.
Sementara sama netizen dilepas-lepas, ya kan? Ya karena mereka nggak sanggup mikir sejauh itu kan. Kena lagi netizen. Jadi untuk gue ini 3. Jadi bukan hanya pegang bola. Terus gimana? Jadi kalau create chances gimana? Lu create chances kan harus ada dasarnya. Kayak tahun lalu create chances, contoh sekali lagi Madrid create chances berdasarkan skill individu. Oke? Tapi pada saat skill individu yang menurun, jeblok. Lu lihat Madrid sekarang, beda banget. Beda. Padahal pemainnya itu aja. Ditambah Mas Tantuano lah. Ngerti nggak? Karena dan ini nggak kelihatan di data, yang kelihatan trofi. Tujuan kita di sini kan menginfluence, mengajarkan orang yang nggak paham. Berarti memberikan sudut pandang dalam berbeda. sistem permainan 3 Trinity itu yang jadi Nggak bisa dilepas. jadi parameter dulu dalam menilai bahwa ini permainan yang gameplaynya jalan, ini sesuai rencana, ini create chances-nya yang dan sesuai finishing-nya. dengan tujuan Ya. gitu. Ini bisa diterjemahkan dalam bahasa simpelnya efektivitas dan efisiensi tinggi. Dan ini hanya dimiliki beberapa tim. Nah, tim inilah yang kedepannya akan meraih banyak trofi, penghargaan dan lain-lain. Nah ini oke. Lu melihatnya gimana, Fer? Lu setuju nggak Bang Koci dengan Trinitas dia nih, Iman dia nih? Balik lagi. Lu apa parameter yang lu gunakan untuk menilai sebuah tim itu perform dalam skema permainannya, dan si pemain itu bisa support skema permainan itu, apa yang menjadi parameter lu? Kalau Koci kan 3 tadi tuh. Kita kan punya persepsi ya. Itu kan persepsi individu yang nggak bisa dibohongin dong. Maksudnya kesukaan kepada tim sepak bola pun itu nggak bisa udah jadi iman kan. Nggak akan bisa kita bilang ya kita suka karena permainannya menarik atau apa, ya suka-suka aja gitu kan. Ya, nggak serasional itu. Iya, itu emosional sah-sah aja. Iya, itu banyak sekali hal-hal seperti itu yang ada, dan Koci juga nggak salah kalau dia punya parameter seperti itu parameter gitu. lu gua tanya. Kalau gue untuk melihat tim terbaik ya berapa poin yang dia sampai dia dapatin aja udah gitu loh. Ya bebas aja. Karena Iya kan? ini keyakinan yang dilawan Koci bertahun-tahun. Iya. Apa sepak bola ini menang. Ini Orang gue sebagai pengamat gini. Orang dalam perang kan dinilai gitu berapa pasukan yang bagi bertahan. lu ini Iya. pertempuran, ya. Bagi gue pertempuran. Iya. Yang lu menang dengan cara jelek atau kalah dengan cara bagus, menangnya win is win gitu loh. Catenaccio. Dari statementnya kelihatan fans Serie A. Pertanyaan berikutnya kan adalah berapa kali 10 tahun terakhir berapa kali klub Serie A menang Champions League? Kan nyaris nggak ada. Ya berarti memang nggak bagus. Berarti emang nggak bagus. Itu aja itu Iya. ukuran Ya, Amerika. sama kayak Allegri bilang, kalau mau dihibur nonton sirkus saja. Dan itu statement yang paling yang gue pernah dengar dari seorang pelatih. Maka dari itu ini Allegri nggak akan kemana-mana. Pelatih Milan itu coach. Iya. Juve dulu. dia belajar ngomong gitu di Juve, Coach. Awal masuk Milan dulu dari Cagliari humble dia. Iya. Humble. Karena untuk bisa menang cetak gol, oke? Kita turun lagi. Bagaimana lu bisa cetak gol? Lu create chances, oke? Bagaimana lu bisa create chances kalau lu pegang bola? Iya tapi nggak Turun bisa. lagi, bentar. Turun lagi. Kalau lu pegang bola, lu nggak akan kebobolan. Nah, kalau lu abaikan proses-proses ini, lu hanya berharap gol, bisa aja. Tapi lu nggak akan kemana-mana karena kemenangan itu dari sebuah liga yang panjang. Tapi balik lagi Itu coach. pasti fans Arsenal yang ngomong Iya. kayak gitu. Sama fans Barca. Barca kan juara terus. Iya. Arsenal. Iya namanya hiburan orang kan beda-beda ya. Ada yang suka main Betul. padel, ada yang suka Betul. nonton anime, bisa dia anggap hiburan atau enggak. Kalau gue di sepak bola melihat terhibur ketika tim gue menang. Semakin dia bertahan dan menang, semakin puas gue. Karena di kepala lu itu pertempuran. Iya. Jadi ketika melihat bagaimana gitu ya, bagaimana. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Sakit betul hati gua ketika tim gua lagi mendesak banget nih. Tahu-tahu kebobolan sama, ingat gak Juventus Perugia 99 itu? Iya, loh? yang Lazio juara. Ya Lazio juara. Iya. Itu Kalori, pedih kalori. betul, kalori kalori. ke gawang Edwin van der Sar atau gol Mijatovic ke gawangnya Peruzzi itu kan. Dihabisin ini Madrid kurang menghibur apa Juve. Bagi gua itu tidak menghibur.
Menghibur adalah ketika melihat bagaimana yang Jadi coming lu home. menghalalkan segalanya, yang penting menang. Kan itu nggak salah coach. Kan ini- Emang bertahan Enggak, ilegal. bentar. Pro nih. Kecuali dia berbuat curang, beda lagi. Iya. Dan Gua itu sering terjadi dong, curang-curang terus juara. Nah itu beda konteks. Kita kan ngomong sepak. Nah bentar. Ya tahu nggak pertandingan paling menghibur apa? Italia juara Euro itu loh. Menghibur sekali ngelihat lawan Inggris. Enggak, lawan yang waktu Inggris. baru kemarin. Yang lagu coming home jadi coming home itu kan. Walaupun adu penalti itulah menghibur gitu kan. Nah itu berbeda-beda. Jadi Iya. coming home. Tapi gini coach, Gue sebagai influencer, gue nggak bisa ngomong kayak lu. tapi gini, Karena ini statement dari fans bola average. Gak. Tapi gue dalam hal ini gue mau men-challenge pikiran lu juga nih karena ada Ferry punya gagasan nih. Gini coach, jadi Juve itu dulu dituduh Calciopoli. Oke. Ya dan udah di pengadilan Terbukti. on paper terbukti lah. Dan Milan juga ya, Ya, terbukti Milan juga. melakukan Masih calciopoli. banyak lah Calciopoli itu di Iya. Itali. Tapi- Cuman ada yang kena, ada yang enggak, itu Iya aja makanya bedanya. ini kan semua punya kutil kalau dicari kan Iya. gitu kan. Nah intinya gini, gue mau bilang malu. Ini gue ngutip wawancaranya Luciano Moggi. Iya. Luciano. Itu yang Luciano. mafianya Juve. Ya Luciano. Luciano. Ya, Luciano Moggi itu pernah bilang gini, gimana gue mau mengatur pertandingan? Di tim gue itu dulu ada Nedved loh, ada Trezeguet loh, ada Del Piero loh. Ada Ibra. The best talent in Europe and in the world tuh gue kumpulin di situ semua loh. Ya kan? Ya cuma kalau mau menang gitu kan harus akrab juga kita kan, harus berkawan. Gue berkawan sama semuanya. Walaupun dia ditemukan bukti dia habis ada wasit yang nggak bisa diatur, dia kunci di toilet, di ruang ganti kan. ganti. Nggak bisa terbang itu wasit. Tapi memang pada faktanya Juventus waktu itu harus diakui the best player itu ada di situ semua. Betul. Cuma untuk menang nggak cukup itu gitu loh. Betul. Coach. Betul. Nah, terus pertanyaan gua apa? Jadi artinya ya kan kebutuhan akan menang itu bisa jadi lebih Lu lebih artinya- jauh daripada Enggak, bermain Enggak. bagus gitu Lu loh. mencederai olahraga, lu Iya. mencederai sportivitas, lu menghalalkan segalanya demi untuk trofi. Gue Dan setuju itu. Gue gua anti setuju. gitu. Gua mendukung sepak bola bertahan, bukan mendukung sepak bola curang. Iya, Nah, betul. makanya ketika ditanya orang, "Bang, soal Calciopoli lu dukung Juve nggak?" Enggak kayak Mamat tuh. Mamat pembelot itu susah lah. Intinya Inter dia sekarang. Kalau gue dibilang Juve Calciopoli, iya. Terus apakah kita harus mencintai yang terus sempurna? Kan tidak. Kalau Mamat mati-matian dia denial itu. Fair, gue itu dari umur 12 sampai 18-an every week ke stadion. Almost every week. Gue punya tiket terusan FC Utrecht. Ya 2 minggu sekali lah. Enggak, sering ke away juga. Oh, away Sering- juga. sering ya, sering away juga. Agak Tapi militan kapan ini. tapi Utrecht itu nggak pernah menang apa-apa. Ya. Nyaris nggak pernah menang apa-apa lah. Cuma lu Tidak terhibur. melunturkan cinta gue terhadap FC Utrecht sampai detik ini. Tapi lu terhibur nonton Utrecht. Sangat terhibur. Berarti sirkus dong. Enggak. bukan. Itu Allegri itu. Bukan. Even Utrecht kalah, kita terhibur. Yang penting untuk fans Utrecht yang penting, lu abis-abisan, mati-matian di lapangan. Kalau itu terjadi, kita kalah, kita bisa terima. Ya sama dong. Karena juara kan cuma satu. Kalau lu nomor 2 bukan berarti lu jelek. Siapa yang bilang jelek? Iya kan? Iya. Nah, jadi nggak harus trofi-trofi untuk bisa menikmati sepak bola. Dan nggak untuk harus- mencintai klub lu. Tapi itu pengakuannya Mogi tadi. Iya. Gue udah membuat tim gue bermain sebagus mungkin karena the best talent gue bawa semua. Tapi kalau gue mau menang, ya gue harus berkawan kan gitu. Karena dia mainnya di Itali. Karena itu permainan Itali yang udah standar yang dilakukan oleh banyak klub. Bukan Juve aja. Juve kebetulan aja ke gap. Kebetulan aja nih kawan dosis ketinggian nih kayaknya. Iya. kan. Langsung kebaca di Dan komputer kebetulan kan. juga Milan waktu itu yang punya Perdana Menteri Koci. Iya. Bisa-bisanya kasusnya sama, dia tetap Betul. main di UCL, Iya, bener. juara pula di UCL. Cuman nggak ada yang tahu apa atau nggak dibuka seperti apa. Dibuka dan tetap kena pengurangan poin, tapi jatah UCL-nya nggak diambil. Nggak diambil, iya. Kan itu udah aneh dari awal. Udah Cuman aneh, betul. ya balik lagi sih kalau kita melihat ya
faktor hiburan itu bisa sangat berbeda sekali antar orang ketika melihat Betul. bagaimana sepak bola itu menghibur buat dia gitu. Mungkin menurut penggemar Serie A kayak Bang Ari dan gua ya, kita melihat taktikal itu jadi nilai lebih gitu loh daripada peluang yang dibuat di ke gawang. Misalnya kayak rata-rata penikmat Serie A itu seneng tuh ngelihat pergantian pemain itu bisa mengubah strategi dan taktik dan flow bola. Bisa ini berpengaruh dan menurut kita itu hiburan gitu. Kayak Juventus lawan Inter kemarin. Secara skor mungkin average football fans bakal melihat itu permainan yang menghibur sekali 4-3. Tapi gue nggak ngelihat the quality of Serie A di situ. Kok bisa gol-golnya kayak gini ya? Enggak, tapi yang Serie A kayak gitu sekarang. Tapi justru ngelihat 4-3 7 golnya itu Gue nonton match itu. spektakuler semua. Dan gue terhibur dengan match itu. Nah, Iya. jujur kalau gue ini bukan Serie A, ini Liga Inggris yang spekulasi seperti ini kan. Iya. Sepak bola Serie A itu terencana tuh, semuanya tersistematis, efisien. Ini Yildiz tiba-tiba jeder, tiba-tiba Turam dua-duanya ngegol, dua-duanya heading ya kan. Ngelihat ini Turan kanan apa turam kiri? ya yang benar kan turam putih bukan turam biru kan. Turam ada di dua-duanya nih soalnya kemarin kan. Nah, dan dua-duanya bakatnya luar biasa ya. Ketika kita melihat seperti itu ya, misal contoh dalam average seleranya rata-rata penggemar sepak bola melihat itu pertandingan yang luar biasa dengan gol-gol spektakuler. Tapi untuk penggemar Serie A seperti saya melihat the beauty of Serie A malah hilang di situ gitu. Inilah yang wartawan-wartawan Ballon d'Or ini kurang memahami keresahan kita ini. Iya, orang-orang yang gue yakin mentalnya wartawan-wartawan yang voting Ballon d'Or itu kayak koci semua. Kalau lu bicara mental Ballon d'Or itu kan udah worldwide. Iya. Kalau lu cuman bicara soal Serie A mungkin kirim berapa itu sih? Serie A untuk gue udah di 10 besar kayaknya nggak ada ya. nggak ada. Dan Serie A itu menurun dan susah bangkitnya. Karena nggak akan pernah bangkit sih. Iya, karena ya mereka udah kelamaan menikmati tanpa invest di liganya. Tapi lu ngelihat Yildiz main gimana, coach? Iya. Ini something nggak bocah ini? Enggak, dia nggak ngitung Serie A, Fer. Tapi dia nonton lah. Orang nggak mungkin dia Ya consider bagus bakat lah. besar gitu. Liga aki-aki katanya ke gua. Tapi kan ini lawannya Gue Inter. nonton Yildiz timnas Turki lawan Spanyol. Oh. Di situ juga skill individu, tapi jelek banget. Waktu lawan timnas Spanyol 6-0 ya berapa? ya 6-0. Iya. Nah, waktu lawan Inter itu harusnya bisa 10-0. Tapi mungkin karena dia nggak didukung teman-temannya, sehingga atau dia nggak percaya teman-temannya, dia cenderung terlalu egois dan sering hilang bola. Kawannya ini sih. Kalau di Juve itu dia menunjukkan skill individunya, tapi untuk tim. Jadi dia tahu timingnya tepat kapan dia harus nyekil, kapan dia harus bermain untuk tim. Dan itu menunjukkan kualitas Yildiz bisa menjadi pemain besar kalau dia bisa menurunkan egonya. Vlahovic dan Yildiz kan di pertandingan Inter itu bermain outstanding ya dua-duanya. Nah, gue mau lihat secara objektif, lu ngelihat sendiri ini anak itu punya bakat yang eksepsional atau ya rata-rata biasa. Dia punya bakat eksepsional kalau dia keluar dari Serie A. Serius. Bilang jangan lu tanya ke situ. Dia kalau di Serie A nggak akan kemana-mana. Harusnya kemana itu, coach? Ke Inggris atau ke Spanyol Barcelona. Barcelona Arsenal. Madrid lah. Ya Inggrisnya Arsenal. Iya. Bisa. Tapi kalau dia di Serie A dia nggak akan kemana-mana. Rambut lu bagus, Fer. Oh iya, kan Baru permintaan potong. coach. Iya, kayak Arhan lu. Oh iya. Rame. Rame banget itu, coach. Rame banget tuh video lu. Mbak ganteng. Anjir si Ferry receh banget. Bapak-bapak banget. Iya. Lu sebenarnya kalau yang ngomong itu bakti gitu lu masih bisa duga tuh. Cuma ini yang ngomong Ferry. Makanya gue mau maki-maki, gue tahan dulu. Bukannya coaching. Ini Ferry serius atau apa? Lu ngelihat deh, ini Dembele nih, coach. Ya. Dembele pun ternyata bisa nih. Ini Bang Ari juga, pendapat Bang Ari gimana? Dembele pun ternyata bisa kan Ballon d'Or. Ya. Bagaimana Rashford di Barcelona sekarang? Ini kan terlihat menjanjikan sekali nih kawan ini kan. Ya lumayan. Iya, dan lumayan inilah. Ada kontribusi. Gue setuju karena yang kita tahu kan Rashford berapa tahun terakhir
Ya. Dan itu flop banget kan. Tapi di Aston Villa bagus dia. nggak bagus-bagus Nggak amat bagus-bagus juga. amat. Iya, juga. tapi lebih mending daripada di MU maksudnya. Lebih mending Iya. di bawah MU. Sekarang lebih mending di bawah MU daripada Aston Villa. Tapi petnya itu masih jauh. Dalam arti dia harus minimal setahun ini dia membuktikan dulu. Kemarin aja latihannya datang telat, makanya nggak jadi starter. Oh, I mean, masih ada penyakit-penyakit MU ini Masih ya. ada penyakit MU sedikit yang harus dia hilangkan. Tapi kalau dia bisa konsisten dan dia berkembang dalam permainannya, dia bisa salah satu tahun depan dia bisa jadi salah satu kontainer, mungkin nggak menang Ballon d'Or tapi at least masuk 10 besar lah. Menurut Bang Ari itu gimana nih Rashford ini? Ya, Rashford itu orang yang berpikirnya sangat atlet menurut gua. Ini Oh. model lain dari Memphis Depay sebenarnya. Ada kecenderungan Iya, ya. mentalitasnya sama-sama mentalitas atlet gitu ya. Bukan seniman kayak Messi atau siapa ya, Modric gitu ya. Tapi ini atlet, orang yang benar-benar punya mental fisikal dan endurance gitu ya, yang sangat besar gitu ya. Tapi aspek-aspek di luar keatletan yang perlu dia perkuat gitu ya. Masalahnya ya kayak Koci bilang tadi, soal bagaimana respect Barcelona sebagai sebuah ikon histori gitu, ikon sejarah gitu ya, yang nggak mungkin lo telat datang latihan, ada kegembiraan yang besar ketika lu bisa bermain Untuk Barcelona dari Aston Villa loh. Aston Villa ke Barcelona itu dan dia mengungkapkan bahwa dia happy sekarang. Iya. Semua walaupun anak-anak banyak yang anak muda, tapi mereka very professional dia bilang, dan dia happy di situ. Dia Dan kelihatan dari permainannya. Sekarang di umur berapa sih? 28, 29? 27 kalau Oh, masih muda banget ya. Karena kan awal dia muncul di Manchester United pun kita tahu nih anak hebat sebenarnya. Bareng Martial kan waktu itu kan. makanya dia harus berpikir beyond atlet gitu loh maksud gua. Jadi ada hal-hal yang di atas keatletan itu yang dia juga harus jaga gitu ya. Iya. Misalnya soal tadi Barcelona, Disiplin, disiplin bagaimana dia udah mulai mendapatkan kegembiraan di Barcelona dan lain-lain ya. Hal-hal di luar teknikal, kalau teknikal dia udah bagus banget. Oke lah, Oke dasarnya banget. udah ada Iya. lah. Tinggal dipoles di dalam dan di luar lapangan. Iya. Nah, Dan dia masuk dalam tim yang bagus, jadi harusnya dia bisa ini berkembang. Ini yang pernah gua ceritain juga ya, Fer. Jadi salah satu partner kita di KKS yang di Portugal, ya ini by the way visa anak-anak KKS sudah keluar. selesai. Mantap. Jadi tinggal berangkat dalam waktu dekat. Gua mohon doa ya. Ini proyeknya Koci ya kan. Ya, Koci. gua bantu-bantu aja gitu ya. Nah, visanya udah keluar dan partner kita di situ tuh pernah cerita di dalam stage tertentu dalam sepak bola itu. Asumsinya gini, lu kalau bisa survive bertahun-tahun di Sporting, bisa survive bermain di IPL, itu lu udah eksepsional sebenarnya sebagai seorang olahragawan, sebagai atlet. Cuma untuk bertahan di level top lu butuh lebih besar daripada Banyak effort. seorang atlet Iya, gitu. iya, betul. Ya salah satunya adalah how to manage the pressure. You cannot hilangkan hapus tekanan dari permainan lu karena tekanan itu penting untuk terus mempush lu. Cuma ketika tekanan itu nggak mampu manage, maka itu berpotensi untuk mengakhiri karir lu di level top performance gitu. Nah, inilah yang menurut gua Rashford ini perlu untuk melihat dirinya lebih dari seorang atlet, tapi seorang teladan. Dia harus berpikir, dia juga harus berpikir dia sebagai seorang bintang. Ya kan, effort yang di luar sisi teknikal ini yang justru dia harus lebih perkuat lagi sehingga dia bisa ke level kayak Dembele gitu misalnya kan. Dembele kan lu seperti yang lu bilang bahwa dia dapat second chance, dia ngerti ini second chance gitu kan. Dia udah nggak berpikir soal teknikal lagi tapi udah lebih daripada seorang atlet dalam level teknikal gitu. Dan itu yang diharapkan dari seorang Rashford ya. Iya, Rashford. Karena ajaib kan, lu terbuang dari Aston Villa ke Barcelona itu kan nggak masuk akal. Kayak Brand White. Ya kan? Ini kejadian dulu coach. Van Bronckhorst terbuang dari Arsenal ke Barcelona juga. Itu kan banyak yang bisa
melakukan itu gitu. Secara teknikal artinya dia nggak ada problem gitu loh, Ber. Ya kita berharap bakat sebesar Rashford bisa fulfill the potential kan, karena udah terlalu banyak bakat-bakat yang bagus sebenarnya, karena klub dan kondisinya tidak memungkinkan akhirnya gagal berkembang. Begitu juga dengan cerita Anthony dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk yang terakhir lah, kalau gue boleh nanya ke Koci dan Bang Ari juga. Kenapa dulu yang jadi interviewer nih? Tapi Ya nggak apa-apa, kita kan memainkan peran berbeda-beda ya kan, sesekali gitu. Bebas aja. Karena lagi fresh. Sebenarnya Lagi di atas ya? Hah? Di atas siapa? Cristiano Ronaldo. Engagementnya Ferry di atas Cristiano Ronaldo. Ini fans Ronaldo nggak bisa terima, tapi gue lihat datanya, engagement Ferry di atas Cristiano Ronaldo. Like it or not. Lu sampaikan data itu karena fans Ronaldo nggak akan bisa terima. Iya. Kalau mereka bisa terima, lu nggak akan sampaikan kan? Enggak, karena mereka sering halu. Ini gue luruskan, ini data dari IG ya. Iya, dari social play. Ya. Jadi ya sekali lagi engagementnya seorang Ferry Irwandi di atas Cristiano Ronaldo. Oke? Lanjut. Lu apa? Dia Bangga juga lu ya. Bangga dong. bilang, Gila. siapapun yang ngalahin Cristiano Ronaldo, gue senang kata coach. Urusan itu dong. Nah, inilah penutup lah, karena yang kita ngomongin Ballon d'Or nih. 5 coach, 5 kalau lu disuruh milih Ballon d'Or 5 yang bakal lu pilih ada di list, dan Bang Ari juga 5 yang bakal di list. Bentar, Nanti 5 dari pemain tahun lalu. Ya, musim kemarin itu siapa seharusnya 5 besar dari list Ballon d'Or, 5 besar pemain terbaik dalam musim 2000. Sebenarnya nggak jauh dari list itu ya. Coba. Yang jelas Dembele, Nomor 1. Rafinha. Nomornya coach. Oh, nomornya. Sekalian. Dan alasannya kenapa dia di nomor itu? Dari yang 5 dulu lah, peringkat 5. Peringkat 5 ini tipis-tipis sih bedanya. Ini benar-benar tipis. Untuk gue sih rank 5 itu Pedri ya. Untuk gue rank 5 Pedri, rank 4 Vitinha, rank 3 Rafinha, rank 2 Yamal, rank 1 Dembele. Tapi kalau lu tanya lebih spesifik, bedanya tipis banget sih. Karena pemain kayak Vitinha sama Pedri itu punya peran sangat penting dalam permainan, dalam mengangkat tim. Cuman mereka bukan tipikal yang cetak gol atau asis kan. Bakatnya Yamal, orang selalu bilang iya dia masih terlalu muda untuk menang. Lu nggak tahu betapa besarnya tekanan untuk seorang bocah 17 tahun. Nggak mudah itu. Semua orang boleh dugem, Lamine Yamal nggak boleh dugem, langsung bang masuk ke sosmed dan lain-lain. Karena dia posting, ya kan. Tapi ini kan perilaku bocah umur 17 tahun di Eropa yang sangat standar. Buktinya dia tetap perform, ya kan. Nah, ini pencapaian yang luar biasa. Dan kita semua sepakat Dembele yang jadi juara karena second chance, karena sebelumnya dia ya termasuk setengah gagal di Barca. Rafinha juga dari pemain Leeds di Xavi juga biasa-biasa banget, mendadak bisa meroket di bawah Hansi Flick, kontribusinya luar biasa. Maka dari itu perbedaan itu sangat tipis semua. Kalau ada 5 Ballon d'Or mungkin untuk gue 5-5 layak menang. Gitu. Masalahnya Ballon d'Or cuma 1, dan yang kedua ketika belum tentu lebih jelek, tergantung perspektif orang masing-masing seperti apa. Gitu. Ya. Kalau gue sih gini Fer, gue di 5 besar itu minimal peringkat 5 lah. Ada satu, gue Milanisti ya, ada pemain Inter. Siapa tuh? Ya bisa lu taruh misalnya, atau Acerbi yang punya kontribusi besar dalam gimana pun Inter. Barella nggak? Barella bisa jadi, siapapun lah ya pemain Inter. Harusnya masuk di situ. Iya, karena dia finalis Liga Champion. Ya. Ya. Berproses panjang. Liga Italia dia runner up Di hari terakhir ya, nggak juara. nggak juara. Itulah kenapa gue beli jersey Inter. Serius? Yang pernah kita debatin ini ya, kayak Di Marco itu layak menurut gua gitu loh. Barella atau Acerbi atau Lautaro, minimal satu di antara mereka harus ada yang masuk. Di top 10 lah. Iya, di top 10. Iya, gue setuju. Bahkan nggak ada. Sorry untuk gue, Palmer nggak layak masuk. Bukan karena gue anti Chelsea ya. Dia itu excel di Club World Cup aja, dan itu cuma 1 match di final. Gue nonton semua match Chelsea.
hampir semua. Ya lawannya kan Brazil. Jelek banget mainnya Chelsea itu. Iya. Lawannya Brazil Iya. kan hampir semua. Lawannya jelek dan dia nggak main bagus juga, tapi di final luar biasa mainnya. Iya. Dia masuk 6 besar, untuk gue sih kocak. Banyak pemain yang Chelsea di berapa minggu terakhir baru masuk 4 besar loh. 4 besar loh. Dan I mean sangat tidak layak. Bukan artinya Palmer jelek ya, enggak. Bahkan sekelas Salah pun Liverpool nggak Iya. sejauh Inter Milan loh. Iya. Kita harus fair-fairan aja walaupun gua nggak. Jangan lu samain gua sama Mamat juga abis ini nih. Iya. Gua nggak membelot nih fair, Enggak, tapi kalau kita Mamat bicara. Dia ada pakai baju Inter juga. Gue setuju kalau pemain Inter harusnya ada yang masuk. Minimal 10 besar. Iya. Satu aja deh, nggak Iya, usah bener. dua. Bener, betul. Satu aja antara Acerbi, Iya. Lutaro, ya Karena sampai Atau Barella gitu. Barella. kalau PSG sampai detik terakhir juara Liga sama Champions League, Inter sampai detik terakhir runner up Liga sama runner up Champions League. Masa lu nggak hargai? Masa lu nggak hargai itu? Makanya kembali lagi ke subjektivitas para wartawan. Untuk gue, sorry itu saya, Ballon d'Or, gue nggak pernah begitu terlalu anggap ini sebuah yang terlalu wah penghargaan yang enggak sama sekali. Kalau gue masih coach, gue ke Museum Milan kemarin gue selfie sama punyanya Wea, punyanya Shevchenko. Tapi itu kritik gue ya terhadap list itu. Ya, oke. Mungkin yang ada sekarang Dan itu tiap tahun ada, Ri. Iya, makanya. Setiap tahun selalu ada hal-hal kayak begini. Nah, peringkat 4-nya. Iya, peringkat 4 ya Lamine Yamal lah. Oke. Lu masih 17 tahun kan. Ya lu jangan di peringkat dengan Rafinha yang capaiannya lebih bagus ya. Tapi dia juga bagus banget. Walaupun loh. tipis-tipis ya Iya, coach ya. iya. Maksud gua ini tipis-tipis semua nih, Iya, 5 besarnya nih. Iya. Tapi bagi gua keempat Lamine Yamal dulu. Ya. Ketiga itu bisa jadi Vitinha, kedua itu Rafinha, pertama Dembele. Pertama Dembele. Iya, jadi alasan gue sih sebenarnya karena jalannya Lamine Yamal kan masih panjang ya. Dia juga, lu harus punya perspektif juga bahwa pemain muda ini nggak boleh besar kepala dulu. Jadi kita harus, wartawan yang ikut polling harus membayangkan kita kasih challenge dia buat tahun depan gitu. Ya kan biar mainnya lebih naik karena masih 17 tahun gitu. Iya. Nah taruh peringkat 4 menurut gua masih fair lah. Iya. Walaupun dia nggak jelek, makanya gue setuju sama Koci. Ini tipis-tipis semua, gitu. ya. Nggak jelek gitu, tapi tipis-tipis semua. Tapi atas dasar future value, dia peringkat 4 menurut gua fair gitu. 3 Vitinha, 2 Rafinha dengan capaiannya. Pedri enggak? Ya pertama Dembele gitu. Pedri lu enggak masukin? Pedri Rank 6. 6 lah mungkin ya. Oke. Iya karena di Barca kan udah ada 2 orang. Iya. Iya kan? Hmm. Udah ada Rafinha sama Lamine Yamal gitu. Iya. Pedri juga Oke. Kalau nggak lu- jelek. 5 itu? Gue nomor 5 ya. Iya. Nomor 5 yang bakal gue masukin Lamine Yamal ya nomor 5. Iya. Karena Yamal kontribusinya besar. Yamal jelas jadi ikon barunya Barcelona. Secara marketing juga lebih menjual. Cuman kalau kita bisa fair and square untuk melihat performa Barcelona kemarin, maka harusnya perhatian ada di Rafinha. Rafi. Iya. Nah, tapi Yamal bukan berarti kontribusinya minim. Ada yang bilang Yamal nggak pantas masuk 10 besar, itu salah juga gitu Iya. kan. Ngeliat mentalitas yang dia bangun Iya, dan iya. apa yang dia hadapi gitu Ini lah. anak puber loh kalau kata Coach. Iya, anak puber, dan jelas memasukkan dia di peringkat 5 itu bukan hal yang buruk juga. Nah, cuman untuk dia peringkat 2 gue nggak sepakat Iya, setuju gua. karena seharusnya nggak di peringkat 2. Dan Nation League yang di Eropa itu kan juga tahun lalu kan, dan dia performanya juga bagus walaupun nggak juara gitu. Nomor 4 gue masih sama dengan list yang ada, itu salah menurut gue. Karena secara kontribusi, secara GA-nya juga bagus banget. Ini musim terbaik Salah di Premier League, dan kata Koci tadi benar, dia ngangkat tim secara keseluruhan. Walaupun Liverpool cuman nggak berhasil apa-apa di Eropa, tapi di Inggris kan dominasi banget nih. Dan Salah juga bisa jadi membuktikan secara individual maupun tim player, Iya. dia di top of the statistik semuanya. Iya. Passing, assist, gol, dan kemampuan Salah untuk adaptasi dengan gaya permainannya. Yang dulu kita tahu Salah super inside
inside forward yang super egois lah. Mungkin lawannya cuma Robben. Sekarang tuh lebih pergerakan tanpa bolanya manis betul. Dan perubahan kayak Messi di akhir-akhir Barcelona dulu ya. Iya. Lebih banyak assist, lebih efektif lah. Ya, lebih efektif. Dia bisa menyesuaikan dan itu sebuah pencapaian dari seorang pesepak bola yang luar biasa dan mungkin ceritanya akan berbeda jika Liverpool bisa melangkah lebih jauh lagi di Eropa. Seperti itu. Jadi salah di peringkat 4 itu gue rasa masih fair ya. masih sangat fair. Di 3 itu Vitinha. Nah, sama gua nih. Iya, soalnya Vitinha itu kan kontribusinya bukan cuma di PSG tapi di Portugal yang juara kan sebenarnya. Portugal juara kemarin itu juga letak nyawanya selain di Ronaldo. Bahkan gue bisa bilang Vitinha kontribusinya lebih besar untuk tim. Oh iya jelas kalau Itu coaching nggak mungkin mendebat tuh itu, Fer. Daya jelajah yang luar biasa dan satu lagi mungkin Vitinha bisa membuktikan dari Wolf masuk ke PSG jadi sentral banget. Orang-orang ngerasa kayak PSG bakal susah nih nggak ada Verratti, ternyata dia bisa fulfill the gap gitulah the position dan dari beberapa pertandingan juga kita lihat sentral banget perannya untuk PSG dan bahkan mungkin gue bisa bilang lah nggak sulit membedakan antara peran dari Vitinha dan Dembele sebesar apa sih impactnya buat PSG gitu. Iya benar. Liga Prancis rank berapa sih? Rank 5. Ya, masih beda jauh sama tapi Portugal, masih top 7 lah, top 7. Portugal 7, Belanda 6. Iya, 5 Prancis. Ya tipis-tipis lah itu. Nah, untuk peringkat 2-nya jelas Rafinha ya. Kayaknya kita harus memberikan keadilan juga untuk Rafinha ini. Dia dulu waktu itu pernah di Udinese kan? Iya ya. Gak tahu. Rafinha Leeds United, Leeds. Udinese itu Alexis Sanchez. Oke Berarti ini podcast ini untuk keadilan bagi Rafinha nih. Iya, seharusnya gila dengan kontribusi sebesar itu, Bos. Masa dan bahkan di Spanyol pun orang-orang gak ngedukung dia, itu aneh banget menurut gue. Orang-orang gak dengan semua yang dia lakukan. Karena mungkin dia bukan orang Spanyol. Bisa jadi sih. Karena dia bukan orang Spanyol, terus mungkin karena ya banyak pertanyaan juga mungkin di musim-musim sebelumnya dianggap pesakitan dan orang terlalu malu untuk ngomong kalau dia memang benar-benar perform. Dan gue rasa dia contender paling kuat untuk Ballon d'Or kemarin selain Dembele ya. Dan fakta bahwa Dembele nomor 1 itu nggak bisa kita ragukan lah berdasarkan apa yang kita bahas. Jadi list gue nomor 1 Dembele, 2 Rafinha, 3 Vitinha, 4 Salah, 5 Yamal. Oke, nggak jauh beda lah sebenarnya. Nggak jauh beda. Tapi ini pertanyaan terakhir nih ke lu sama Ferry nih. Ferry sama Koci. Ini Rafinha, kita tadi tema podcastnya nih bisa lu jadiin thumbnail Jar. Keadilan buat Rafinha. Ya kan? Nah, gimana timnas Brazil lu lihat nih bentar lagi nih? Karena Rafinha kan akan main tuh di timnas Brazil dengan signifikansi dia yang kita sama-sama terima lah sangat besar di Barcelona. Gini. Kita tahu bahwa Ancelotti mainnya kayak apa sekarang. Bukan waktu zaman Milan, sekarang. Oke? Bukan Diamond Ancelotti ya. Iya. Bukan. Jadi sekarang lebih ke bertahan skill individu. Kita lihat skill individu Brazil ada siapa? Oke, jawaban gue Vini, Rodrigo, sama si Rafinha. Oke. Apakah iya lu bisa memenangkan something dengan 3, 4, 5 pemain individual? Sisanya gimana? Kan kita bicara teamwork, kan lu tanya timnas Brazil. Iya. Ya kan? Dulu realitanya sekarang Brazil di CONMEBOL aja rank 4. Kualifikasi Piala Dunia rank 4. Tapi masih di bawah Ekuador ya. Ekuador kalau nggak salah sama apalah itu. Tapi fun fact-nya coach, terakhir mereka juara dunia, mereka juga masuk dari hampir nggak lolos benar. Peringkat 4 juga. Iya. Cuman sekarang I guarantee nggak juara dunia. Lu nggak percaya? Gua. Karena ya itu mereka masih belum bermain dengan sistem. Sementara 2002 Spanyol itu menurut lu dengan sistem enggak. mereka? 2002 itu bakatnya Ronaldo. Siapa? Ronaldo, Luis The whole team. Oh iya. The whole team itu bakatnya luar biasa. Lu lihat bakat Brazil sekarang. Emerson Royal aja masih main. Ini yang gue tunggu. Martinelli aja masih main. Mau golin kemarin lawan City iya. Mampus ke Arsenal. Iya, dua kali super sub kan. Lu pikir kalau dia hebat, lu pikir Eze dibeli.
Enggak, I mean kalau lihat timnas kualitas timnas Brasil, nggak bisa lu bandingin 2002. Pemain-pemain sekarang itu cuma bisa bersihin sepatunya pemain-pemain 2002 itu. Itu pun harus ngantri. Yang ngantri ini suruh beli rokok dulu. Iya. Separah itu timnas sekarang Brasil. Gue tuh menarik bahas chance-nya Brazil ya. Jadi pertanyaan Bang Ari tadi masalah Rafinha. Keadilan buat Iya. Rafinha. Gue malah menunggu kejutan sebenarnya. Iya, Karena ada dua pendendam kan di situ. Iya. Satu lagi Vini, Iya. satu lagi Rafinha. Dan kita tahu orang Brazil kan orang yang punya percaya diri super tinggi. Mereka nggak mau jadi yang kedua di timnya. Iya. Mereka ngerasa ketika mereka kerja keras mereka punya kesempatan yang sama. Seleção. Iya, kayak kayak Rafinha dengan Yamal di Barcelona atau Vini dengan Mbappe di Real Madrid sekarang. Kayak mereka berdua ini kan ngerasa kayak gue udah yang mana benar, gue udah lakuin yang terbaik, tapi tetap aja bukan orang yang pantas gitu loh, yang mengalahkan gue dan lain sebagainya. Dan ketika mereka di Brazil nih sekarang, bukan ada di klubnya, tentu mereka ingin membuktikan sekali bahwa I'm the one gitu loh, I'm the boss gitu kan. Dan ini menarik karena di dua tim yang berbeda. Nah ini pertanyaan gue, Iya. ini akan membuat kumpulan orang-orang berbakat bisa menang sama sistem nggak menurut lu nanti? Nah, Bodoh amat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bakatnya eksepsional kayak Brazil 2002 bisa. bisa, tapi Iya. problemnya kayak gini. Untuk Rafinha dan Vini kan kita nggak tahu nih. Maksudnya kita udah bisa menguji lah mereka luar biasa kan. Secara skill luar biasa lah. Untuk pemain lain mungkin nggak gitu loh. Tapi kita harus paham juga gitu. Tetap aja ketika ada dua matahari di sini harus ada yang bisa ngasih porsi yang lebih. Karena kan pemenang nggak mungkin dua. Iya. Nah ini akan jadi dua pendendam ini di Brazil akan jadi power yang mendongkrak Brazil atau justru menjatuhkannya kan. Karena mereka sama-sama ngerasa di Barcelona gue harusnya deserve more. Dan Di Vini juga Madrid gue harusnya deserve more. Tapi kenapa gue harus serve Mbappe? Kenapa gue harus ngasih porsi ke Yamal gitu kan? Nah di timnas masa gue juga harus ributan nih. Nah masa gue udah pulang kampung masih jadi Dinda ini kan? Iya kan? Itu tugasnya Ancelotti ya. Dan harusnya Ancelotti itu bidang dia kan. yang terjadi sekarang Man nanti manajemen loh. kalau seandainya Rafinha dikorbankan, keluarlah omongan, oh ini bekas pelatih Madrid. Ya kan? Nah tapi kalau Vini yang Karena dikorbankan, Tapi kalau Vini yang dikorbankan akan jadi ribut juga. Gue starter atau gue sering main, gue main bagus. Yang terjadi adalah feeling gue, Rafinha main di kanan, Vini di kiri. Karena Rafinha bisa di kiri kanan, Iya benar. Vini di kiri. Yang dikorbankan ya Rodrigo. Tapi Rodrigo sekarang pun juga cadangan, nyaris nggak pernah main lagi. nah menariknya kalau Vini yang dikorbanin, Ancelotti yang beberapa kali dibilang rasis. Nggak ada yang dikorbanin. Iya. Vini main di kiri, Rafinha di kanan. Itu akan fix jadi starter. Yang dikorbanin Martinelli. Ya, itu udah pasti. Kalau dikorbanin tuh kalau Bukan udah itu. ada di posisi. Kalau udah di side nggak dikorbanin coaching. Itu ditaruh di tempat semestinya kok. Gue masih nggak habis pikir pemain kayak Martinelli bisa masuk timnas Brasil loh. Terus Emerson Paqueta, Emerson Royal, Guimaraes loh. Timnas Brasil kayak apa ini? Kan masih ada Gabriel Magalhaes. Gabriel untuk gue ya bagus tapi ya nggak top. Dibanding Van Dijk jauh. Iya. Tapi Iya kan? di belakang Brazil ada Bremer loh. Iya Bremen. Ya Bremer lagi. I mean ini kipernya Alisson atau Ederson dua-dua udah menurun. Oh iya. Dua menurun. Alisson menurun. Lu lihat 5 match pertandingan Liverpool, bahkan Slot mengatakan juga at the end of the day kita menang, tapi nggak ada dari 5 match ini Liverpool mendominan. Mungkin satu babak atau berapa menit terakhir, gol-golnya itu kan banyak yang luck juga. Tapi they win the game. Sampai kapan lu mau kayak begini? Back sayapnya siapa ya Brazil ya? Sekarang. Cucurella. Emerson Royal. Cucurella Brazil juga. Bukan. Ngawur Spanyol. Cucurella. Event itu kita nggak tahu. Iya. Dulu kan gampang kita sebutnya. Cafu, Alves, Maicon, banyak sekarang. Iya. Tapi the best generationnya Brazil tuh menurut gue 2006 loh dan nggak menang loh.
Iya. Itali juga best generationnya 2002 tapi nggak menang. Iya. Nggak Ya, menjamin. makanya itu maksud Iya. gua. Iya, enggak memang bukan jaminan. Iya. Tapi dengan Ancelotti di situ nggak yakin kan. Gitu. Iya, tapi kan positifnya sepak bola Brazil terbuka untuk orang luar gitu kan. Ya karena mereka stuck dengan mereka dipermalukan 2014, terus habis itu drop juga. Mau sampai kapan? Padahal 2014 tuh mending ya skuadnya. Iya, skuadnya masih mending. Udah main di gitu, main di kandang pula. Iya. Nah, itulah mulai awalnya Jogo Bonito is dead. Nah, itu. Disitulah sistem mengalahkan algoritma, mengalahkan kumpulan individu yang berbakat. Kecuali lu memang dapat punya pemain yang berbakat kayak 2002, 2006. Ini gua Masalahnya nggak ada lagi di Brasil kayak gitu. Ini gue dapat omongan ini dari Kevin Durant. Dia bilang kan timnas Amerika ini harus lebih dari kumpulan individu yang berbakat. Waktu di Paris kan hampir kalah sama Iya. Serbia Iya. di final lawan Iya. itu kan. NBA mulai Amerika mulai ada kompetitor, tapi tetap aja juara. Tapi tetap aja. Mereka ngegas dikit udah pasti menang. Ini Tapi lumayan loh Gila. coach itu kemarin. tahu gue sengitnya. nonton gue ikutin timnas basket Amerika. Gue pengen tahu juga sedahsyat apa sih lu di NBA. Tapi emang dahsyat sih. Dan emang golden time juga kan sekarang. Iya. Soalnya Padahal LeBron udah beberapa, Kevin Durant udah beberapa. Tapi Steve Curry kan bintangnya kemarin. Curry pun juga udah 30 plus. Iya. nah cuman ya era after ini yang Iya. lumayan mengkhawatirkan Nah juga kita sih. lihat tapi namanya Amerika Apakah Amerika akan seperti Brazil yang butuh pelatih Serbia nanti? mungkin you never know. Tapi knowing American nggak akan. Amerika tetap Ya, Brazil juga ngomongnya gitu coach. Amerika pride-nya terlalu tinggi jauh banget. lah. Brazil itu kan dulu masih banyak kompetitor ya. Kalau di basket kan Amerika penciptanya dan penguasanya kan agak susah. Cuman kalau sekarang ngelihat MVP-nya kemarin sih ini Joker kan, Jokic. Udah Serbia udah dominan sekali. Kita bisa melihat basket mungkin ketika kita sudah mulai bosan banget dengan bola, basket bisa jadi alternatif. Iya kan Trivelas ini nggak harus bola kan. Iya. Koci juga ngikutin tenis dia. Enggak, gue dulu ngikutin banyak olahraga, cuman sekarang gue semenjak gue pindah ke Indonesia itu gue hanya fokus Kenapa ke bola. bolanya Spanyol sama tenisnya sama bagusnya coach? Semua bagus, F1-nya bagus, olahraga bagus. Itu memang udah budaya mereka dari kecil. Mereka harus engage dengan olahraga. Ya, karena menurut gua dua ini nih olahraga superhuman lah, tenis sama bola ini. F1 Mereka F1, hah? banyak yang bagus. F1 contoh. Alonso. Banyak itu Tour de France balap sepeda banyak dulu Iya. yang juara dari Spanyol. Kalau Ya, bagus tenis semua itu mereka. Ya, gue semua olahraga bagus kalau Spanyol. Agassi, ya. Siapa? Mirip Koci deh, Iya, Agassi. Agassi, ya. Andre Agassi. Iya. Dulu Koci di mobilnya selalu ada raket tenis loh. Oh. Sekarang masih ada. Padel loh. Padahal tenis masih ada. Tapi Ya, gue nggak megang. punya partner main tenis. Ya mega rekor panjang itu kan si Nadal ya waktu itu Spanyol. Enggak, kalau gue zamannya Yayu Basuki. kalau jauh sebelumnya lah. Oh, jauh sebelumnya itu. Ya, Wilander. Björn Berg, Wilander. Nama R-nya Van aja udah Lender. Wilander Wilmers. Mats Wilander, Wilander Wilmerson. terus Jimmy Connors. Ya, Itu udah ngikutin generasi. tenis. Itu di situ gue ngikutin tenis banget. Michael Cheng. Iya. Gitu. Oke, Fer, kita Oke. tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.